Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semuanya, kepala sekolah SDN Negeri 9 Sekolah Padepokan dipimpin oleh SPD yang kami hormati Bapak Guru dan kawan-kawan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Subhanahu pada kesempatan hari ini, atas berkah dan karunia kita bisa berkumpul dalam acara presentasi guru tunggal berikut pembinaan awal semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Salam dan salam semoga tercurah kepada diri kita pemirsa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seperti ini sebelum memulai acara, saya akan bersama susunan acara secara kami. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pendidikan Indonesia. Yang ketiga, berikut selanjutnya sambutan. Berikutnya destinasi guru penggerak serta pembinaan dari generasi. Untuk agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sekolah Sekolah SPD. Pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan mendapatkan rahmat dan ridhonya.
Rekan-rekan sekalian, marilah tundukkan kepala sejenak untuk memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma asrif li dini allati biha ma'asi wa asrif li dunyaya allati biha ma'asi wa asrif li akhirati allati biha ma'adi wa asrif hayata ziyadatan li kulli khairin wa asrif mauta rahatan li kulli syarrin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi yassir sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syekh yang telah menyampaikan doanya. Semoga doa yang diberikan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 09 Kupu Pajagan, Ibu Sri Haryani SPD MPD. Pada ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami banggakan Ibu Bapak Guru dan rekan-rekan semuanya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, serta kepada kita sebagai kaum muslimin. Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih atas dari dalamnya. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Hari ini acaranya itu kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Bapak pengawas bahwa pertama yang akan dilaksanakan dulu diseminasi karena guru penggerak oleh Pak Asep dan Bu Ben harus ada laporan. Nah kemarin sudah diizinkan oleh Bapak pengawas, maka hari ini akan diisi dulu dengan kegiatan diseminasi oleh Pak Asep dan Bu Ben ini. Nanti Bapak pengawas jam 9 akan hadir, sekarang masih di jalan yang berjalan. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dari Ibu. Semoga selalu sehat dan bisa mengikuti sampai selesai. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya pembinaan dari Bapak pengawas. Atur nuhun pasadayana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu destinasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Sekandar SPD beserta Ibu Febrian Zaman MPD. Kepada Bapak Asep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan rekan guru semuanya telah memberikan kesempatan kami berdua, yaitu saya Sekandar dan Ibu Febri, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Bandung yang selama ini telah melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 4 dimulai dari bulan Oktober sampai kemarin Desember, nanti dilanjut Februari. Di sini kita ada tugas kebutuhan yaitu mendesimasikan apa yang telah kita dapat dari program pendidikan guru penggerak. Sini saya akan mendesimasikan
saya akan memberi tentang budaya positif. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dan hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita itu seorang guru dibayarkan sebagai petani yang menetapkan misalnya hanya mendapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Jadi dibayarkan kita itu sebagai pendidik, sebagai petani yang hanya menuntun. Kita tidak bisa memaksakan seorang anak itu tumbuh kembang seperti yang kita paksakan. Misalnya padi harus tanam seperti padi, kita tidak memaksakan padi harus tumbuh seperti jagung. Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekitarnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan menjadi sulit. Dalam budaya positif itu mencakup filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun dan berpusat pada murid. Yang kedua yaitu peran dan nilai. Ketiga, belajar profil belajar Pancasila dan visi guru penggerak. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai dari guru penggerak ada 5. 1. Mandiri, yaitu mampu mendorong diri untuk melakukan aksi perubahan positif. Yang kedua, reflektif, merefleksikan setiap kegiatan, membuka diri dan mengevaluasi diri. Yang ketiga, kolaboratif, itu bekerja sama, berkomunikasi dengan teman maupun orang tua demi kemajuan pendidikan. Yang keempat, kita harus inovatif, menciptakan ide baru, gagasan baru, menemukan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu berpihak pada murid, mengutamakan kesenangan murid, menggali potensi murid, dan mengutamakan kebutuhan murid. Adapun peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, mampu menggerakkan komunitas praktisi. Ketiga, menjadi coach bagi guru yang lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Adapun juga profil pelajar Pancasila mungkin sudah tidak asing ya. Kita mengenal ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis.
Keenam, kreatif. Jadi seorang guru itu harus bisa menanamkan keenam profil belajar Pancasila itu pada murid. Terus lanjut, inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IR ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverley, Noble and Sigler tahun 2016. IR dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif tersebut yang telah ada, setelah sekolah kemudian menjelaskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Adapun juga Bagja adalah model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Bagja dalam bahasa Sunda arti sederhananya bahagia. Tahapan Bagja yaitu ada buat pertanyaan utama, menentukan arah penelusuran, gali mimpi bersama, menyusun narasi ideal, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan, dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana bahagia yang nyata. Jadi diharapkan murid itu harus selalu bahagia. Seandainya murid bahagia, guru bahagia, insya Allah nanti pembelajaran akan terlaksana dengan baik. Adapun budaya positif, disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri dengan motivasi intrinsik, sehingga tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Untuk melaksanakan, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Posisi kontrol guru dalam mewujudkan disiplin positif adalah sebagai manajer yang peka dalam menganalisis kebutuhan dasar murid sehingga dapat merumuskan suatu keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika ada suatu permasalahan, dipecahkan dengan segitiga restitusi. Keterkaitan antara materi dan budaya positif ini: 1. Visi guru penggerak harus sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi guru penggerak sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila, CGP harus memiliki nilai-nilai guru penggerak agar perannya dapat terrealisasikan secara optimal di sekolah masing-masing. Visi guru penggerak dan profil pelajar Pancasila tersebut diwujudkan dengan cara menuntun anak sesuai kodratnya dan berpusat pada murid. Visi guru penggerak sesuai pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila akan terwujud jika kita melakukan pemetaan kekuatan secara kolaboratif melalui inquiry apresiatif dan menentukan strategi melalui Bagja. Budaya positif akan terwujud jika kita sudah memiliki visi sesuai IR dan Bagja dan menjalankan sesuai nilai dan peran guru penggerak, sehingga pendidikan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar, profil Pancasila akan terwujud secara optimal. Di sini kita akan merangkai mimpi lewat kata-kata, melanjutkan setiap kalimat tumpang hingga menjadi satu kalimat atau satu paragraf. Saya memimpikan muridku seperti apa? 1. Yang sukses dunia akhirat, cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, bahagia lahir dan batin. Sekolah saya percaya murid adalah apa? Sosok manusia yang memiliki kodrat alam dan memiliki potensi
dan memiliki karakteristik yang unik karena setiap murid itu memiliki karakter masing-masing. Sekolah saya mengutamakan pendidikan seperti apa? Kita menginginkan yang berpusat pada murid. Kemudian, guru di sekolah saya yakin untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan dan visi sekolah. Kemudian, guru di sekolah saya paham bahwa setiap murid memiliki potensi dan karakteristik masing-masing. Dalam melakukan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi murid berkarakter profil pelajar Pancasila dan membuat strategi untuk menumbuhkan di SDN Koko Pajagalan Kota Bandung, yaitu dengan kerja 1. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Adapun prakarsa perubahan yang diinginkannya dalam isi guru penggerak itu proses pembelajaran bermakna, berkarakter profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid dengan menggali kekuatan dan potensi murid. Adapun proses bagian itu buat pertanyaan utama, apa yang harus kita lakukan? 1. Yaitu dengan membuat asesmen diagnosis terlebih dahulu, baik asesmen non-kognitif maupun asesmen akademik. Yang kedua, menggali kekuatan dan potensi pada murid, kemudian memetakannya. Ketiga, mengupgrade ilmu pengetahuan tentang perkembangan dan potensi murid, model pendekatan, dan strategi pembelajaran. Yang keempat, membuat program kebiasaan pembuatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Adapun proses tahapan bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Yaitu mencari contoh nyata bagaimana proses pembelajaran bermakna yang berpihak pada murid. Yang kedua, aktivitas apa saja yang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Melakukan wawancara, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, peserta didik, murid, orang yang lebih ahli. Kemudian situasi apa saja yang selama ini telah mendukung? Yaitu situasi yang mendukung saat PTMT di kelas maupun secara daring. Keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung proses? Itu keterampilan yang sudah saya kuasai adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Karena saya akan melakukan perubahan dalam ruang lingkup kecil terlebih dahulu sebelum saya menularkan ke semuanya. Apakah usaha saya yang berhasil? Mudah-mudahan nanti guru semuanya bisa mengikuti apa yang kita lakukan selama pendidikan guru penggerak untuk mewujudkan berpusat pada murid. Kemudian jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Yaitu pertama, kita harus banyak belajar, banyak membaca tentang perkembangan dan potensi murid, model, pendekatan dan strategi pembelajaran bermakna yang berpusat pada murid, dan dengan selalu menggali kekuatan dan potensi yang mereka miliki. Apa langkah terbesar yang bisa dilakukan? Yaitu menstimulasi kekuatan yang ada pada murid, melakukan pembiasaan, penguatan pendidikan karakter, menyalurkan bakat, kemudian memerdekakan murid dalam belajar, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Murid tidak melulu diasah kognitifnya saja, namun afektif dan keterampilannya pun harus diasah di kelas. Terus yang terakhir, tahapan bagja yaitu atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid? Yaitu 1. Pendampingan dari pengajar praktik oleh Bapak Nur Huda dan bimbingan kepala sekolah dan pengawas serta berkolaborasi dengan teman sejawat. Ketiga, ruang kolaborasi bersama instruktur. Keempat, mengajak
rekan guru, kepala sekolah, pengawas untuk melakukan observasi ke kelas. Untuk lebih detailnya untuk budaya positif akan disampaikan oleh Bu Pen. Untuk waktu dan tempatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Pak Asep dan saya Feni Febriani Zaman sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kota Bandung, Jawa Barat akan mendiseminasikan terkait materi-materi yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak selama 3 bulan ini dari Oktober sampai Desember. Nanti akan dilanjutkan kembali dari Februari sampai Agustus. Mohon doa restunya dari Ibu Bapak sekalian dan Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan paparan terkait rancangan tindak lanjut untuk aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Pak Asep Nandar yang sangat luar biasa sekali tadi. Di sini untuk rancangan tindakan aksi nyata, judul modulnya menanamkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Nama peserta calon guru penggeraknya tentu Feni Febriani Zaman dan Pak Asep Nandar SPD. Latar belakangnya kita mengacu kepada pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Karena di sini disiplin yang motivasi internal itu akan berjangka panjang. Jadi tidak harus murid tersebut diberitahu terus oleh guru. Namun jika disiplin tersebut sudah ada dalam dirinya tanpa pengaruh eksternal, itu akan melekat
sepanjang masa hidupnya. Kemudian tujuan dari budaya positif ini adalah satu, menumbuhkan budaya positif pada murid dengan keyakinan kelas. Kedua, menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila dengan budaya positif tersebut. Tolak ukurnya apa yang menjadi tolak ukur? Yang pertama, murid dapat menanamkan budaya positif dari keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Yang kedua, murid dapat menerapkan nilai profil pelajar Pancasila dengan motivasi intrinsiknya. Kemudian, lini masa tindakan yang dilakukan. Satu, tentu mensosialisasikan budaya positif sekolah dan keyakinan kelas pada seluruh warga sekolah. Seperti sekarang ini, akan kami sosialisasikan bahwasannya apa itu budaya positif kepada Bapak Ibu guru sekalian. Yang kedua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas pada murid. Ketiga, guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas dengan cara diskusi. Keempat, keyakinan kelas yang sudah disepakati ditempel di dinding kelas. Kelima, seluruh murid melaksanakan keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif melalui profil pelajar Pancasila. Yang keenam, mendokumentasikan setiap kegiatan penanaman budaya positif, keyakinan kelas dan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak, di sini keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, namun kita di sini di guru penggerak itu tidak disebut peraturan kelas, karena peraturan kelas itu menuntut, sedangkan Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan harus menuntun, bukan menuntut. Oleh karena itu, peraturan kelas di sini bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, betul sekali Bu Yeni. Seperti kesepakatan. Jadi lebih kepada kesepakatan antara murid dan guru. Guru tidak egois di sini, dalam hal ini tidak egois. Tata tertib, misalkan satu, harus datang jam 7. Nah, itu kesepakatan harus diobrolkan dengan murid. Nah, seperti itu. Ki Hajar Dewantara menginginkan kita semua, saya Pak Asep dan kita semua seperti itu. Jadi melakukan diskusi terlebih dahulu untuk membuat keyakinan kelas di sebuah kelas. Kemudian dukungan yang dibutuhkan tentu yang pertama yang paling utama adalah dukungan dari ibu kepala sekolah. Yang kedua pengawas bina. Yang ketiga guru, tenaga kependidikan, orang tua murid dan murid itu sendiri. Yang kedua bahan yang dibutuhkan alat komunikasi, tentu gawai agar kita tidak miskomunikasi dengan orang tua. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki alat komunikasi untuk membantu atau jembatan antara guru dan orang tua murid. Kemudian laptop untuk media yang digunakan oleh guru, jaringan internet dan fasilitas sekolah lainnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini ada eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Akan dibahas apa saja dari semua itu. Di sini saya akan membahas perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Ternyata untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gosen. Sebelum kita lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Diane Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi budaya positif itu pada intinya kita semua, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan pokoknya yang ada di sini, yang ada warga sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman terlebih dahulu. Ketika kita sudah menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, secara otomatis murid juga akan semangat dalam belajarnya. Bila perlu kita menciptakan dulu suasana yang membahagiakan. Jadi rangkul terlebih dahulu muridnya, buat suasana yang bahagia di kelas,
insya Allah murid yang tadinya tidak bersemangat untuk belajar, jika suasananya sudah membahagiakan, aman, nyaman, insya Allah akan semangat dalam belajarnya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selama ini saya pribadi suka merasa bersalah karena sering mengontrol murid, terlalu mengontrol murid. Menurut saya itu demi kebaikan mereka. Tapi ternyata Ki Hajar Dewantara di sini tidak seperti itu. Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh memaksa murid atas kehendak kita, tapi kita harus menuntun, melayani murid tersebut. Kamu maunya belajar bagaimana? Kita mau belajar seperti apa? Jadi selama ini saya pun sangat bersalah karena selalu mengontrol murid. Kenapa? Duduk, si dapat dari balon misalkan. Nah ternyata Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Karena karakteristik murid kita berbeda-beda. Ada yang kinestetik, yang selalu bergerak, alim antem, calim di bangku. Nah itu memang kodratnya, kodrat anak-anak. Kita tidak boleh, misalkan anak-anak tidak mau diam, dipaksa untuk diam. Nah kita sebagai guru bagaimana memberikan pelayanan tersebut? Karena berbeda karakteristik, kita harus memberikan pelayanan anak tersebut, misalkan ditambah apa, stimulus apa. Nah seperti itu. Jadi kita tidak boleh terlalu mengontrol murid sehingga pendidikan Ki Hajar Dewantara tersampaikan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi itu dia, kita bebaskan murid ingin seperti apa. Dalam artian konteks membebaskan itu tidak semena-mena bebas, namun di sini tetap dengan kodratnya, kodrat murid. Jikalau murid tersebut melampaui batas, memang sesekali kita harus mengontrol agar lurus seperti itu. Jika ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh murid, nanti ada paparannya seperti apa. Nah kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat orang bersalah itu menguatkan karakter, bisa menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ternyata mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini bager-bager teling misalkan, atau suaranya halus tapi ngena ke diri murid. Adik kamu membau-bau teling misalkan, seperti itu contohnya. Suaranya tidak marah, halus, cuma melekat pada diri murid, dan biasanya itu sampai dewasa. Oleh karena itu diusahakan jangan ada ucapan-ucapan negatif kepada murid, khawatirnya mengena di dalam hati dan membuat karakter yang negatif. Kita memotivasi murid dengan ucapan-ucapan yang positif. Karena di sini budaya positif harus dilakukan setiap saat di dalam kelas maupun di sekolah. Anak-anak tidak ada ya anak-anak yang bodoh, yang ada apa? Misalkan murid sendiri kan pasti yang menjawab, malas belajar bu, misalkan seperti itu. Jadi biarkan mereka yang menjawab. Nah konsekuensinya apa kalau malas belajar? Jadi jangan kita yang memberitahu. Coba
murid yang memberikan pendapatnya. Konsekuensi dari malas belajar apa? Nggak bisa Bu ulangannya, nanti dapat 0 atau dapat kecil ulangannya. Nah seperti itu. Jadi tetap budaya positif, perkataan positif harus tetap dijaga. Nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ternyata jika kita memaksa murid, misalkan ada murid yang selalu sudah selesai mengganggu temannya, kita memaksa dia untuk diam, ternyata tidak bisa. Karena kodrat alam anak itu seperti itu gitu. Upamnya alim calik seperti itu. Jadi betul-betul yang harus ada dalam intrinsiknya. Oh, bahwasanya kalau saya tidak duduk, ibu guru akan marah, teman-teman akan terganggu. Nah, bagaimana mewujudkan motivasi intrinsik tersebut, disiplin intrinsik tersebut? Nah, di sini ada selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul ya, Ibu Bapak ya? Orang lain itu harus patuh. Pokoknya kamu harus pakai sepatu warna hitam. Kalau tidak memakai sepatu warna hitam, tidak boleh belajar. Biasanya seperti itu. Pokoknya PR harus dikerjakan. Yang tidak mengerjakan PR, membersihkan kamar mandi misalkan. Nah, itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jika disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, akan berhasil tidak untuk memotivasi siswa mematuhinya? Tentu tidak akan berhasil jika kedisiplinan tersebut diwujudkan dengan ketidaknyamanan. Nah, kemudian Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, tetap motivasi internal itu berjangka panjang. Jika murid sudah ada disiplin diri dan motivasi internal, tentu akan budaya-budaya positif tersebut terwujud dalam diri pribadinya. Di sini pula dia Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti kata dari disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Tentu ibu bapak sudah mempelajari teori belajar. Belajar itu kan membuat anak yang tadinya bisa tidak bisa. Pendidikan itu kan seperti itu. Yang tadinya kurang sopan menjadi sopan. Nah, di sini disiplin juga kata Diana Gosen merupakan murid atau pengikut. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi, bagaimanapun juga kita upayakan membangkitkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Upami ekstrinsik nanti kita yang capek sendiri. Amin. Jangan nyontek. Hayo gue capek, jangan nyontek. Ternyata amin, nyontek lagi. Udin, jangan jahil ya. Misalkan ke Eis, si Udin angker jahil ke si Eis. Karena itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Jadi tidak akan ada perubahan yang nyata. Nah, kemudian 3 motivasi perilaku manusia di sini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, si Udin memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
saya jadi lagi ke Elis. Nah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga kalau motivasi perilaku manusia yang nomor 1 ini bagus atau tidak kira-kira Ibu Bapak? Baik atau tidak? Tidak ya, karena untuk menghindari ketidaknyamanan biar tidak dihukum seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kamu ya kalau ngerjain PR atau kamu ya kalau mendapatkan nilai di atas KKM, nanti ibu beri coklat Silverfin. Nah, nanti kalau ibu gurunya tidak membawa coklat, si anak semangat tidak untuk mendapatkan nilai besar? Tidak. Yang nomor 2 pun tidak baik untuk dilakukan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa akan mendapat nilai besar jika diberi hadiah oleh ibu guru. Ketika ibu gurunya tidak membawa hadiah, dia tidak akan berusaha untuk mendapatkan nilai besar. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Nah inilah motivasi ketiga ini yang harus kita terapkan di kelas. Karena tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi, jika sudah ada motivasi intrinsik, walaupun tidak dihukum, tidak mendapat hadiah, mereka akan melakukannya dengan senang hati. Seperti pun tugas kita sebagai guru, misalnya Supados misalkan, Katawis ibu kepala sekolah, badai rajin misalkan. Nah itu berarti belum memiliki motivasi intrinsik. Tapi jika ibu bapak guru sudah memiliki motivasi intrinsik, tidak diberi hadiah oleh ibu kepala sekolah pun tetap melaksanakan kewajibannya dengan senang hati dan rasa ikhlas. Seperti itu kurang lebihnya untuk motivasi intrinsik. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu tadi, peraturan kelas itu membuat ketidaknyamanan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Misalkan sekarang, anak-anak jangan lupa pakai masker, jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nah, mengapa? Pasti anak-anak menjawab, agar sehat Bu, agar tidak kena virus corona Bu. Nah seperti itu. Disitulah keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri siswa kita. Di situ namanya keyakinan kelas. Jadi diharapkan sebagai ibu bapak guru sekarang bukannya tidak boleh membuat peraturan kelas, alangkah lebih baiknya kita ganti dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi, motivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Itulah, misalkan duduk di kelas atau biasanya kita jangan lari-larian di tangga. Jangan lari-larian di tangga, nanti jatuh. Nah, biasanya seperti itu ya. Anak-anak, jangan lari-larian di tangga, nanti jatuh. Kadang kata-kata jangan itu yang mereka coba-coba. Iya, itu jatuh. Udah coba ibu lari, misalkan. Nah, jangan seperti itu. Ya, dirubah. Jangan lari-larian di tangga, nanti jatuh. Kita bisa ubah. Anak-anak, jika melewati tangga, jalan kakilah. Berjalan kakilah. Lebih enak seperti itu kan daripada jangan lari-larian nanti jatuh. Lebih positif, berjalanlah agar selamat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu keyakinan kelas akan lebih membuat diri seseorang tersebut memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalnya, kalau peraturan anak-anak tidak boleh berantem ya, lebih rinci ya. Tapi kalau keyakinan kelas saling menyayangi sesama teman. Nah itu kan abstrak gitu. Saling menyayangi sesama teman. Apa aja sih kalau saling menyayangi kan? Yaitu salah satunya kita
boleh berantem dengan teman, saling menghormati dengan teman, tidak boleh misalkan meminjam tanpa izin teman, meminjam pensil tanpa izin teman, nah seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti tadi, jangan lari-larian di tangga nanti jatuh, tapi kita buat berjalanlah ketika melewati tangga agar selamat. Nah, lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti misalkan kalau di kelas curah pendapat dengan murid-murid. Jika di kalangan ibu bapak guru seperti ini, curah pendapat keyakinan kelas apa nih? Keyakinan kelas apa yang akan kita buat untuk guru-guru SDN 079 Pajagalan? Bisa dengan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah akan direvisi, ditambah, atau misalkan tidak digunakan lagi? Nah, seperti itu. Selanjutnya, contohnya untuk keyakinan kelas, kalau peraturan biasanya ada hukuman. Kalau keyakinan kelas itu sanksi atau konsekuensi. Udin tidak mau belajar. Udin tidak mau belajar. Berarti nanti dihukum misalkan dimarahin oleh guru. Nah, kalau di sini keyakinan kelas sanksi atau konsekuensi. Misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk sanksi atau konsekuensi? Ternyata termasuk konsekuensi. Nah, betul. Karena dibicarakan sebelumnya dengan guru PJOK dan tidak terlalu menghukum murid seperti itu. Yang kedua, terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi juga. Anak-anak, please, karena kamu terlambat 15 menit, jadi kamu akan ditambah 15 menit lagi untuk belajar daring kita. Itu konsekuensinya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Termasuk apa? Sanksi atau hukuman? Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ibaratnya anteng teuingeun itu hukuman. Peraturan. Masa iya hanya mematahkan pensil tapi dihukumnya harus membersihkan WC? Tidak sesuai. Nah, itu hukuman. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Jadi kita hanya boleh melakukan konsekuensi atau sanksi agar budaya positif tercipta di dalam kelas. Selanjutnya juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Saya sangat merasa bersalah sekali ketika sebelum saya melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya selalu mengiming-imingi, misalkan, anak-anak, ibu punya reward. Ternyata itu tuh tidak disadari oleh kita, itu sebagai hukuman. Betul, bagi yang lainnya juga. Kemudian hukuman terhadap murid yang ingin selalu diberi reward. Nih, ibu punya tanda loh, ibu punya bintang. Jadi murid itu ternyata merasa dihukum. Mengapa merasa dihukum? Gimana kalau seandainya Bu Feni tidak memiliki bintang? Pasti awalnya kapayun. Anak-anak yang maju ke depan dengan percaya diri, Bu Feni kasih bintang hebat. Ternyata itu merupakan salah satu kurang baik kalau menurut pendidikan belajar dewantara, karena murid akan terbiasa nantinya. Kalau misalkan Bu Feni ada, dia percaya diri, tapi ketika Bu Feni tidak mengajar, misalkan digantikan oleh Bu Yeni tidak menyediakan bintang. Nah, murid tersebut kenapa? Misalkan Gavindra kok mau maju? Enggak kok Bu, kalau sama Bu Feni mau maju. Kenapa? Karena dapat bintang dari Bu Feni. Bu Yeni gak bawa bintang sekarang. Nah, itu juga ternyata kurang baik bukan. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Misal contohnya apa? Merusak hubungan. Kamu itu bagus nih, lihat ya, seperti Gavindra. Gavindra itu paling ke satu terus kalau mengerjakan tugas.
udah gitu teh Gavindra mah pinter banget. Kalau nilai 100 terus, ternyata selain Gavindra merasa tersinggung. Nah, oleh karena itu penghargaan merusak hubungan antara Bu Feby dengan murid yang lainnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Seperti, mohon maaf, penghargaan dengan sistem ranking ternyata tidak boleh memberikan ranking. Kamu itu the best, misalkan kamu juara, kamu kelompok ini yang tersisihkan, ternyata tidak boleh. Itu membuat murid merasa ada yang merasa tidak nyaman. Seperti itu, oleh karena itu pendidikan di Hajar Dewantara kita betul-betul merangkul semua murid. Nah, selanjutnya di sini pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Misalkan Udin lagi saja. Udin kenapa mengganggu terus Elis? Nah, si Udin teh mencari perhatian ibu guru, berarti cinta dan kasih sayang, kebutuhan ibu. Misalkan Udin kenapa terlambat? Jam 7:30 baru masuk. Ternyata Udin membutuhkan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya tidak membangunkannya, atau Udin tidak mengerjakan PR. Cinta dan kasih sayang orang tuanya kurang memperhatikan Udin. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Ada yang merebut makanan temannya. Aku minta dengan paksa. Nah, ibu aku udah lapar, nggak dikasih jajan sama mama. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian 3, penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Bu, saya kan jago main bola. Pokoknya ibu harus pilih saya sebagai tim. Misalkan KOSN di sekolah kita. Nah, Bu, saya kan jago buku. Pokoknya ibu harus pilih saya pasang diri di sekolah Kopaja. Nah, itu pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan. Jadi kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ibu, aku kan nggak mau di kelas A, bosan belajarnya di taman di dekat lapang sekolah. Hayo, misalkan. Nah, ini kebutuhan kebebasan. Kesenangan. Si Udin resep ngejailin Elis. Ibu dah aku resep ngejailin si Elisnya habis cengeng. Misalkan si Elisnya habis cengeng, jadi aku suka ngejailin si Elis. Suruh siapa dia cengeng, nah, itu kesenangan. Ini semua bisa kita rubah dengan budaya positif. Nah, seperti ini. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan kebebasan. Kemudian 5, posisi kontrol. Di sini sebagai guru kita harus mengontrol murid yang menyimpang atau yang bermasalah. Dengan cara bagaimana? Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuh aturannya, awas kalau enggak. Nah, itu yang mengancam itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Awas ya, kalau besok tidak mengerjakan PR, dihukum kan. Nah, itu penghukum. Ternyata posisi kontrol penghukum ini disarankan untuk tidak dilakukan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Kenapa sih kamu berada di lapar? Ibu kan malu sama guru-guru lain, terutama sama ibu kepala sekolah. Ibu malu. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi muridnya, iya ya, kasihan Bu Feby. Aku tadi berantem sama teman, jadi Bu Feby malu deh sama ibu kepala sekolah dan guru-guru lain. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Teman, kalau teman itu seperti bercanda, ayo bantulah bagi ibu ya, ayo dong berusaha bagi kelas kita, misalkan lagi lomba dan kelas kita juara 1, itu sebagai teman. Monitor atau pemantau, suaranya datar. Peraturannya apa?
keyakinan kelas kita apa kalau misalkan ada murid yang bermasalah? Nah, seperti itu. Manajer. Nah, manajer ini yang diharapkan Ki Hajar Dewantara guru-guru ini sebagai posisi manajer. Karena posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tidak dianjurkan kita sebagai guru sebagai posisi kontrol penghukum, tidak dianjurkan. Kemudian tidak dianjurkan pula untuk membuat orang menjadi merasa bersalah. Nah, dianjurkannya kita sebagai manajer. Selanjutnya, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti menjudge. Ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Nah, kalau ini membuat orang merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai teman. Jadi lebih akrab dengan murid. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Nah, ini tidak dianjurkan. Posisi penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini pemantau. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu kalau penghukum itu keras, tegas, nah itu tidak dianjurkan. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak akan berhasil dalam kehidupan ini. Itu kontrol penghukum. Tidak boleh seperti itu. Kita sebagai guru harus melaksanakan budaya-budaya positif. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, dari berbagai macam materi budaya positif, di sini segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, ketika murid memiliki kesalahan, kita buat segitiga restitusi. Dengan cara apa? Dengan cara berkolaboratif, mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi untuk lebih jelasnya, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pasti ada saja murid yang tidak mengerjakan PR. Misalnya, kita akan melakukan segitiga restitusi untuk murid yang tidak mengerjakan PR. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kita sebagai kontrol apa? Kalau kontrol penghukum, pasti begini. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, kontrol penghukum nadanya keras. Kalau teman, kenapa sih kamu kok nggak mengerjakan PR? Itu kan teman. Kalau teman tahu, mengapa Udin tidak mengerjakan PR? Manajer, apa keyakinan kelas? Nah, kalau manajer lebih ke mereview keyakinan kelas kita apa? Keyakinan kelas kita kan setiap murid mengerjakan PR. Mengapa Udin tidak mengerjakan PR? Kemudian misalkan Udin menjawab, aku tidurnya kemalaman. Loh, kenapa tidurnya bisa kemalaman? Iya bu, karena aku main game di handphone misalkan. Udin, apakah bermanfaat main game di handphone sampai tidur larut malam? Nah, seperti jadi kata-kata positif yang dilontarkan. Terus si Udinnya itu biar si Udin itu bisa menemukan bahwasanya main game sampai larut malam tersebut adalah merugikan dirinya. Nah, seperti itu. Nah, jika kamu tidak mengerjakan PR, bagaimana? Kamu mendapat nilai tidak dari ibu? Tidak. Terus kamu paham tidak akan pelajaran yang sudah ibu berikan di kelas? Tidak. Nah, bagaimana? Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya Udin, iya bu, saya tidak akan bermain game terlalu malam lagi, misalkan seperti itu. Terus misalkan ada yang membuli teman. Mengapa membuli teman? Kita gali sampai anak tersebut menemukan hal-hal yang harus dirubah budaya positif dari dirinya tersebut dengan cara segitiga restitusi ini. Baik, jadi di sini restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Anak-anak itu harus belajar dari kesalahan. Apa nih kesalahannya? Sehingga memperbaiki diri dan tercipta budaya positif. Mudah-mudahan di SDN 079 Pokok Pajagalan ini kami, Pak Asep dan Femi yang telah memaparkan sedikit banyaknya budaya positif dan pendidikan Ki Dewantara, semoga kita tergerak untuk dapat melaksanakannya. Setelah tergerak, kita bergerak untuk betul-betul merealisasikannya. Setelah itu menggerakkan, entah itu menggerakkan teman sejawat atau menggerakkan yang guru-guru yang lainnya. Mudah-mudahan bergerak dan bisa menggerakkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu Fermi dan Bapak Asep. Terima kasih kepada Ibu Fen Febian Zaman SPD serta Bapak Asep Hamzah SPD selaku guru gerak angkatan. Oh iya, mohon maaf, calon guru gerak angkatan 4. Sangat inspirasi sekali ya bagi kami semua di sini. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi kami juga di sini untuk menjadi calon guru penggerak.